mungkin sebelum memulai pembelajaran, tolong dirapikan dulu ya seragamnya. Bapak kasih waktu 10 detik. Buat kursinya juga tolong dilurusin ya, dirapatkan. Isi kursi yang kosong, coba yang dari belakang ke depan ya. Isi kursi yang kosong. Nah, selesai. Mungkin ini papannya di sini sesi kebersihan siapa? Boleh tolong hapus. Baik, mungkin selanjutnya Bapak akan cek absensi ya. Di sini sekretaris kelasnya siapa? Yang nggak masuk hari ini siapa? Rafli nggak masuk Pak. Alasannya kenapa Rafli? Dia sakit. Cuma Rafli aja? Ya Rafli aja. Baik, mungkin teman-teman mari kita berdoa bersama-sama ya untuk kesembuhan Rafli. Semoga penyakitnya cepat diangkat, cepat diberi kesembuhan. Amin. Dapat cepat bergabung mengikuti pembelajaran kita ini. Amin. Yang ke depannya ya. Oke. Mungkin pertama-tama yang harus kalian tahu bahwasanya sekarang kalian itu sedang duduk di bangku sekolah menengah pertama ya. Nah, yang harus kalian tahu bahwasanya kalian patut untuk berbangga karena kalian merupakan individu yang unggul dibandingkan individu yang lain. Karena nggak mudah untuk masuk ke sekolah ini. Nah, Bapak harap dengan momentum ini kalian dapat memaknai momentum ini dengan yang makna yang lebih positif ya, seperti belajar dengan lebih giat dan juga mengikuti pembelajaran yang lebih baik. Nah, untuk mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk ketua kelasnya silakan untuk dipimpin doanya. Siapa di sini ketua kelasnya? Boleh kepada Dino untuk dipimpin doanya. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung mulai saja ya kepada pembelajaran. Nah, anak-anak kan kalian di bangku sekolah dasar sudah mengenal tentang Pancasila. Nah, kira-kira di sini ada yang bisa nggak menyebutkan apa sih itu Pancasila? Mau Pak? Boleh silakan, siapa namanya? Hari Pak. Boleh silakan. Pancasila itu ideologi Pak. Nah, betul, Pancasila itu sebagai ideologi negara Indonesia. Lalu selanjutnya silakan Saya siapa? Pak. Boleh dapat dulu silakan. Menurut saya dasar negara Pak. Oke, betul, dasar negara. Ada lagi nggak yang mau jawab? Sama Pak kayak pada Oke, negara. nanti bisa kita simpulkan bahwasanya Pancasila itu betul sebagai ideologi sekaligus dasar negara kita. Nah, sekarang Bapak ingin mengajukan satu pertanyaan lagi nih. Kira-kira ada yang tahu nggak kapan lahirnya Pancasila? Betul, 1 Juni tahun 1945 Pak. Saya bisa memahami bahwasanya kalian masih cerdas dan masih ingat gitu materi-materi SD. Kita langsung saja kepada pembelajarannya hari ini. Nah, untuk materinya sekarang, pertemuan pertama itu tentang sejarah kelahiran Pancasila dalam sidang PPU PKI. Nah, anak-anak, dalam materi kali ini ada 3 komponen ataupun 3 unsur penting. Yang pertama itu ada BPU PKI, yang kedua ada sidang ke-1 BPU PKI, dan yang ketiga ada tokoh perumus Pancasila. Nah, sebelum masuk ke sini, ada yang tahu nggak kira-kira ini refresh materi lagi ya dari SD? Masih udah dipelajari nih. Ada yang tahu nggak BPU PKI itu apa coba? Badan yang usaha perlindungan kemerdekaan Indonesia. Ya, betul ya. Jadi BPU PKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak kapan berdirinya BPU PKI itu? Tanggal berapa coba? Lupa. Berapa? Nah, yang dulu itu deh, dalam BPU PKI itu ada berapa persidangan sih dan apa aja yang dibahasnya gitu? Aku ambil contoh, Bapak ambil contoh yang simpel aja ya. Dari sidang pertama itu pembahasannya agenda apa coba? Ada yang tahu nggak? Materi SD nya? Ya benar, perumusan dasar negara. Nah, dalam pematerian kali ini Bapak merumuskan 3
rumusan masalah. Yang pertama, apa itu BPUPKI? Yang kedua, bagaimana sejarah lahirnya Pancasila dalam sidang pertama BPUPKI? Dan yang ketiga itu siapa saja tokoh yang ikut andil ataupun ikut terlibat dalam perumusan Pancasila. Nah, kita masuk kepada materi pertama, BPUPKI. BPUPKI atau dalam bahasa Jepang ya, Pusaka, merupakan badan penyelidik usaha-usaha persiapan pernikahan Indonesia, dibentuk pada tanggal 29 April 1945 guna untuk mempersiapkan segala aspek persiapan pernikahan Indonesia. Contohnya dari aspek ekonomi, budaya, hukum, seperti dasar negara tadi, begitu. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Medilingrat. Nah, BPUPKI juga menjalankan 2 persidangan, namun yang akan dibahas di sini adalah persidangan pertama saja. Selanjutnya yaitu sejarah lahirnya Pancasila dalam sidang pertama BPUPKI. Nah, yang harus kalian ketahui teman-teman, memang Pancasila sudah lahir ketika tanggal 1 Juni, namun hanya berbentuk embrio atau dalam analogi itu seperti janin, belum matang, baru setengah matang gitu ya, masih mentah. Nah, gagasan Pancasila ini dicetuskan oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, yang dalam artian Panca itu 5 dan Sila itu dasar atau prinsip. Jadi Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar ataupun 5 prinsip. Nah, pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda pembahasan membantu dasar negara. Nah, yang kemudian disusul oleh para tokoh lainnya seperti Muhammad Yamin dan juga Mr. Supomo. Nah, berikutnya itu ada tokoh-tokoh perumus Pancasila. Nah, dalam sidang pertama BPUPKI ini ada 3 pembicara utama, yaitu yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Muhammad Yamin, yang ketiga ada Mr. Supomo. Tiga-tiganya sama untuk membahas rancangan dasar-dasar negara. Nah, untuk isi ataupun muatan usulan-usulannya atau rumusan-rumusannya akan dibahas di slide selanjutnya. Yang pertama ada Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno mencetuskan 5 muatan ataupun nilai dari Pancasila itu sendiri. Yang pertama ada kebangsaan, yang kedua ada kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga ada musyawarah mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan rakyat, dan yang kelima ada kebutuhan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini 5 muatan ataupun 5 asas yang dicetuskan oleh Soekarno untuk Pancasila. Lalu tokoh selanjutnya yaitu Mr. Supomo. Mr. Supomo pun mencetuskan 5 asas tunggal juga, karena dia kan termasuk pembicara utama di dalam sidang pertama BPUPKI tadi. Nah, yang pertama itu tentang persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin pun sama mencetuskan 5 asas muatan isi dari Pancasila. Yang pertama ada pri kebangsaan, kedua ada pri kemanusiaan, ketiga ada pri ketuhanan, keempat ada pri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Nah, dengan ini Bapak mungkin selanjutnya akan menentukan kelompok berdasarkan dari tiap gagasan-gagasannya. Nah, untuk mekanismenya sendiri, Bapak ingin kalian tiap para ketua kelompok untuk memilih salah satu gagasan dari tiap para tokoh dan sertakan argumentasinya yang kalian sepakati. Nah, kenapa Bapak memberikan tugas seperti ini? Karena Bapak ini melatih daya pikir dan juga analisis kalian, serta Bapak ingin membiasakan kalian untuk bisa menyikapi ataupun mengambil sikap atas suatu permasalahan. Nah, coba untuk para ketua kelompok di sini silakan untuk memilih salah satu gagasan dari tokoh dan juga mendiskusikannya dengan anggota kelompoknya. Untuk mekanisme seperti ini. Dari jalan ini kelompok 1 ketuanya siapa? Dafa, oke. Dari kelompok ini kelompok 2 ya, jalan 2. Ketuanya mau siapa? Oke, dari kelompok 3 di jalan 3 ketuanya mau siapa? Oke. Dafa mau memilih siapa di antara 3 tokoh ini? Mr. Supomo. Oke, Mr. Supomo. Lalu Dede mau memilih siapa nih? Soekarno. Oke. Guys, mau memilih siapa nih kira-kira? Kita kelompok 3 memilih Muhammad Yamin. Oke. Nah, untuk diskusi Bapak beri waktu 10 menit kira-kira cukup ya? Cukup. Nah, untuk argumentasinya tidak perlu panjang-panjang ya. Yang penting pesannya tersampaikan 2-5 kalimat saja sebenarnya cukup. Nanti setelah 10 menit para ketua kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di bangku aja loh, kalau usah depan. Oke, jadi mungkin diskusinya dimulai dari sekarang ya. Oh ya, buat bangkunya tolong dirapatkan ya ke kelompoknya.
Pak. Jadi Untuk waktunya sekitar 2 menit lagi, apa kelompok 1 sudah selesai? saya sih sudah Pak. Oke, bagus. Kelompok 1 sangat ambisius sekali ini. Oke, kelompok 2 apakah sudah selesai? Pak, iya ya kan? Oke. Kelompok 3 apakah sudah selesai? Belum Pak, belum. Sebentar lagi, Pak. Lagi, Pak. Iya, berarti sih. Pasti Pak. Kelompok 2. Baik, apa yang kelompok 3 sudah selesai? Ini waktunya 30 detik lagi. Iya, ya, dokter. Silakan untuk dipercepat ya. Pak izin bertanya untuk presentasi ini sini saja atau di depan? Untuk presentasinya silakan dibantu saja ya, asal suaranya harus terasa biar terdengar oleh teman-teman yang lain. Kelompok 3 udah, Pak. Baik, bagus. Silakan mungkin ya langsung saja kepada ketua kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sedikit saja. Baik, baik. Langsung saja ya Pak ya. Ya, silakan. Baik. Kelompok 1 tadi terima kasih sudah memberikan waktunya kan Pak untuk kita berdiskusi. Jadi kalau kurang lebih kan apa untuk sidang ya penting ya. Ya. Nah, Supomo ini kan juga bicara dalam forum itu. Nah kalau kami mendiskusikan bahwa Supomo ini lebih menekankan dasar negara itu harus membatin Pak. Oke. Membatin dalam apa namanya ya rakyat kita gitu. Kalau Soekarno kan lebih ideal gitu ya. Betul. Kita bisa lihat Pak, misalkan dari persatuan, keseimbangan lahir dan batin, dari kekeluargaan, musyawarah gitu Pak. Ini sih Pak menurut kita ya. Baik, jawaban yang sangat bagus ya dari Bapak dari kelompok 1. Mungkin untuk selanjutnya mungkin selanjutnya kita lanjut langsung ke kelompok 2 ya. Ya. Untuk kita kelompoknya silakan untuk mempresentasikan. Oke Pak, dari kelompok 2, dari kelompoknya Insinyur Soekarno. Jadi gagasan Insinyur Soekarno itu lebih sempurna Pak daripada gagasan yang dua lainnya. Karena kan Soekarno itu orang ketiga yang bicara merumuskan. Jadi gagasan Mr. Supomo sama Mr. Muhammad Jamil itu terangkum dalam gagasannya Insinyur Soekarno. Jadi gagasan Soekarno itu lebih sempurna gitu Pak kalau dari kelompok 2. Jawaban yang sangat bagus, silakan untuk ditanyakan ya. Selanjutnya kepada kelompok 3, ketua kelompok 3 saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya Pak, menurut hasil diskusi kami Pak, bahwa menurut Muhammad Yamin, kebangsaan dan juga persatuan merupakan aspek yang paling penting Pak, yang harus dilaksanakan dalam keberlangsungan di Indonesia ini Pak, seperti itu. Baik, jawabannya sangat bagus ya. Baik, mungkin sekali lagi kita apresiasi untuk kita semua ya. Nah, anak-anak, ini sebenarnya dari setiap gagasan ataupun rumusan dari para tokoh itu sebenarnya bagus karena didasarkan pada satu tujuan yang sama, yaitu untuk kebermanfaatan serta kebaikan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi Bapak mengajarkan kalian bahwasanya kalian tidak boleh hanya memandang hanya satu perspektif saja gitu, jangan kacamata kuda gitu ya. Bapak ingin mengajarkan kalian untuk bisa memahami hal dari banyaknya pandangan. Nah, maka dari itu setiap usulan yang dikemukakan oleh para tokoh itu dipertimbangkan, kemudian dileburkan menjadi suatu kesatuan Pancasila yang dibahas nanti di materi minggu depan tentang perumusan Pancasila oleh Panitia 9. Mungkin kurang lebih seperti itu ya kesimpulan serta penegasannya. Nah, mungkin terakhir ada yang ingin berkomentar? Oh, silakan Pak. Di sini saja Pak. Ya, di sini saja.
Ya dari Bapak itu sudah menerangkan apa kita lihat konklusinya. Ya. Ternyata saya baru tahu Pak kalau Pancasila itu ternyata hasil musyawarah ya. Betul. Oleh para founding father yang hebat itu gitu. Itu sih menurut saya Pak. Jadi ternyata dasar negara kita pun hasil musyawarah para founding father. Jadi nggak ada satu tokoh yang katakanlah absolut gitu ya. Keren sekali Pak gitu. Saya jadi nggak sabar untuk pertemuan. Terima kasih ya, komentarnya sangat bagus dari Bapak. Mungkin saya akan memberikan penjelasan di akhir ya, karena ini hasil akhirnya Pancasila itu karena disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu tentunya. Jadi menurut mereka bahwasanya menurut para pendahulu itu peleburan itu merupakan sesuatu yang ideal karena sesuai dengan budaya Indonesia yang sangat heterogen ini, seperti itu mungkin ya. Mungkin pembelajaran yang cukupkan sampai sekian. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mohon maaf jika ada salah tutur kata dari Bapak. Maksud saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.